Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan topik tentang Merdeka Belajar yang dipelajari di platform Merdeka Mengajar. Pada modul pertama kita pelajari mengenali dan memahami diri. Pada modul pertama, kita pelajari tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah mengetahui bagaimana kita memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar agar dapat meningkatkan kapasitas diri. Sebagai pendidik, kita memiliki peran sebagai fasilitator. Kita menjadi pembuka jalan atau jembatan antara ilmu dengan peserta didik. Pembelajaran yang dilakukan berpusat pada peserta didik. Peserta didik akan mengerahkan semua potensinya untuk belajar secara mandiri di bawah pengawasan pendidik. Pendidik juga berperan untuk memastikan pembelajaran yang didapat siswa sesuai dengan perkembangan zamannya. Di modul kedua, kita pelajari mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Begitu pula, mengajar juga merupakan salah satu bagian dari mendidik. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya peserta didik. Namun, pendidik dapat menuntun peserta didik untuk mengarahkan segala upaya agar mengembangkan budi pekerti, pikiran, dan jasmani mereka ke arah yang lebih baik. Guru dapat memberikan praktik pembelajaran yang mengembangkan kerjasama, empati, menghargai sesama, dan berkontribusi sosial kepada sesama. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia dengan memperkenalkan sistem Among dalam dunia pendidikan dengan istilah Tutwuri Handayani. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Selanjutnya kita pelajari pada bagian modul 3. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada peserta didik dihubungkan dengan kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan ini terbagi menjadi dua, antara lain kodrat alam maupun zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Maka pembelajaran yang diterima peserta didik sebaiknya mampu membantu mendekatkannya dengan konteks atau kodrat alam. Guru berperan sebagai penghubung peserta didik dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar peserta didik atau di sekolah maupun dengan sumber-sumber belajar digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks di mana peserta didik tinggal. Pembelajaran kontekstual dan peran guru sebagai penghubung sangat dibutuhkan peserta didik karena itu akan membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. Sementara kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan peserta didik yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Muatan pendidikan dan cara belajar di kala kita sebagai peserta didik pasti berbeda dengan zaman saat ini. Pendidikan setelah masa kemerdekaan tentu juga berbeda dengan pendidikan pada abad ke-21. Maka, kita sebagai pendidik bergegas beradaptasi terhadap kodrat zaman. Selanjutnya kita pelajari di modul keempat. Kecerdasan berpikir peserta didik harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak peserta didik yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Sebagai pendidik, kita turut serta dalam berperan membantu peserta didik untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Peserta didik harus mampu memahami kodrat peserta didik sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak agar peserta didik mampu berefleksi, mendapatkan pemahaman bermakna dari pengalaman-pengalamannya untuk mengenal dirinya, sehingga peserta didik dapat menjadi manusia atau individu yang merdeka, berakal budi, yang menentukan jati dirinya. Berikut modul terakhir dari topik Merdeka Belajar. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki peserta didik untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan peserta didik menjadi salah satu cara peserta didik merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Pesan Ki Hajar Dewantara adalah tuntunlah murid sesuai zamannya. Sekarang, guru tidak berperan sebagai sumber pengetahuan, namun sebagai fasilitator pembelajaran. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid, guru membimbing dan mendampingi peserta didik dalam proses belajarnya. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, namun juga keluarga di rumah dan lingkungan sekitar. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi peserta didik. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk Bapak Ibu guru hebat.